listener dan pendengar 89,3 Fajar FM, kita kembali lagi masih dengan tema kita yaitu Startup Makassar. Oke Pak Adi, kita lanjutin Pak Adi ngobrol. Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Jadi untuk startup di Makassar itu kan memang masih belum seheboh di Indonesia ya, di kota-kota besar di Indonesia. Nah, cuma isu yang saya ingin tekankan di sini bahwa startup itu sebenarnya mampu mengatasi berbagai persoalan-persoalan kemasyarakatan sosial yang ada di kotanya atau yang ada di negara itu, dan bisa juga menjadi suatu potensi meningkatkan ekonomi di suatu daerah itu. Nah, saya kasih contoh, misalnya siapa yang tidak kenal Gojek ya? Gojek. Begitu, Gojek adalah salah satu perusahaan model startup yang saya bilang untuk saat ini sukses lah di Indonesia. Nah, dia tidak hanya membuat bisnis, tapi bisa memberi gotong tular untuk mempekerjakan oleh banyak orang. Betul. Dengan seperti itu banyak orang yang menganggur merasa terakomodasi dan tidak malu-malu menjadi tukang ojek. Tukang ojek, ya? Gojek online maksudnya. Gojek online. Nah, tapi dari situ kan dia bisa mengangkat orang yang tidak punya pendapatan menjadi ada pendapatan. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, di Kota Makassar nanti kita akan coba bahas, ada tidak sih perusahaan-perusahaan startup di Kota Makassar itu yang siap seperti Gojek. Nah, kalau ada, seperti apa, atau bagaimana kita sebenarnya mengembangkan nanti potensi hal-hal serupa itu di Kota Makassar. Tentu dengan narasumber kita ya. Dengan narasumber kita ya, Pak Adi. Yang tadi sudah bilang narasumber kita hari ini sangat muda sekali dan udah berjiwa entrepreneur. Orang startup itu orang-orang muda memang. Orang-orang muda. Dan memang sekarang generasi anak muda 5% terbesar kayak Facebook, Twitter, ya, Google itu kan orang muda semua. Oke, betul Pak Adi. Ya. Kayaknya sahabat-sahabat udah penasaran siapa bintang tamu kita siang hari ini. Pak Adi bisa kenalin aja langsung nih Pak Adi. Siapa tamu kita siang hari ini? Baik, sahabat startup, hari ini saya ditemani oleh sahabat startup kita, Sidik Permana ya, dari caripondokan.com ya. Halo, ini kita panggil Mas saja kali ya. Mas saja. Ya, Mas Sidik ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, bagaimana startupnya? Alhamdulillah startup saya berjalan dengan Masih baik. berjalan ya? Masih berjalan. Iya. Kita kenalan dulu mungkin, ini Arianti ya. Sidik Permana ini founder dari caripondokan.com ya. Yep. Bisa dicerita tidak awal mulanya membuat startup caripondokan.com itu seperti apa? Oh iya, jadi gini ceritanya. Ceritanya kan waktu itu di tahun 2015 awal, saya dan teman-teman saya tuh lagi kerja praktek gitu. Terus kita coba-coba tuh kita ngapain sih, kita harus bikin suatu produk, nggak asal kerja praktek aja gitu. Nah, pada saat itu akhirnya dengan secara tidak sengaja kita membuat suatu website bernama caripondokan.com. Nah, akhirnya pada bulan Maret akhirnya website kami tuh launch. Itu aja gitu. Awalnya cuma gitu, dari awal kerja praktek. Jadi idenya sebenarnya dari kerja praktek di kampus ya. Itu di kampus. Pelaksanaannya, tapi sebenarnya idenya itu tertanam sudah sejak lama. Tertanam sejak lama, tapi akhirnya eksekusinya baru di tahun lalu gitu. Iya. Oke, jadi memang kadang bisnis itu dimulai dari ide yang sederhana saja, tidak perlu yang harus ini ya, tiba-tiba ada ide. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau tanya dulu ya, ini kan Sidik ini termasuk dari komunitas startup Makassar. Nah, saya untuk di Makassar sendiri sih sebenarnya bagaimana sih geliat para pengusaha-pengusaha startup ya, startup ini di Makassar itu seperti apa? Atau begini dulu, mungkin bisa dijelaskan dulu ke pemirsa startup itu apa ya, seperti dalam perspektifnya teman-teman di komunitas startup. Ya, startup seperti yang kakak bawa Pak jelaskan tadi. Startup itu adalah sebuah bisnis atau perusahaan rintisan yang sedang mencari bentuk, jadi bisnis modelnya berubah-ubah gitu. Nah, perbedaannya startup yang dulu dan zaman sekarang adalah kecepatannya. Jadi kalau bisnis biasa kan sama kayak dari sini kita menuju ke mana gitu. Nah, itu kan standar kan, kayak gitu, itu yang bisnis. Tapi dengan zaman sekarang kita bisa pakai mobil, bisa pakai melompat mungkin maksudnya ya. Kita menggunakan itu dengan teknologi. Nah, itulah yang namanya startup. Nah, oke, untuk di Makassar sendiri, Sidik lihat bagaimana Anda melihat? Apakah sudah banyak yang berpaling ke usaha startup ini? Kalau dari pengamatan saya,
setiap harinya ada yang baru dan dengan ide-ide yang unik sekali. Oke, ide-ide dan unik ya. Jadi berdasarkan riset kami pada tahun 2014 ada sekitar 50 startup teknologi di Kota Makassar. Ada sekitar 50 startup teknologi yang baru dibangun 2015 kemarin. Jadi 2014. Ya, itu. Iya. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita berbisnis ya menurut saya misalnya semua bisnis itu kan punya tantangan dan masalah masing-masing ini ya. Nah, untuk di startup ini kan ada kata teknologi di dalamnya. Ada pengetahuan masalah software, ada pengetahuan mengenai masalah manipulasi teknologi, kemudian penggunaan internet ya. Nah, menurut Sidik sendiri apa sih yang menjadi daya tariknya ini ya dari bisnis startup ini? Kenapa enggak bisnis yang umum misalnya buka bakso, bikin jualan sepatu atau bagaimana? Keunikan dari startup ini adalah yang salah impact atau hasil. Jadi efek kita ke masyarakat. Jadi seperti Gojek itu, mereka memang bisnis biasa, tapi bahkan berapa orang yang terbantu dari bisnis tersebut. Kita bisa juga lihat dari Bukalapak dan tentu banyak e-commerce lain. Jadi sebenarnya perbedaan dari startup yang ada sekarang adalah bagaimana mereka membantu orang-orang untuk mendapatkan akses lain. Jadi masyarakat atau bisnis jadi bisa kayak gini. Kalau zaman dulu bisnis itu kayak satu orang yang dapat kaya gitu. Nah, kalau dengan bisnis startup seperti ini ada namanya sharing economy. Sharing economy sehingga bukan cuma satu orang yang mendapatkan kekayaan atau uang tersebut, tapi uang itu dibagikan kepada semua titik-titik yang lain gitu. Jadi emang perbedaan dari startup adalah impactnya. Jadi kamu memang konsep bisnis itu kan dalam perspektif modern bukan hanya untuk mengambil kepentingan keuntungan untuk perusahaan semata, tapi dia bisa memberi kontribusi bukan hanya masalah finansial tetapi kontribusi sosial. Memang begitu ya. Jadi para pelaku UKM ya, saya rasa memang bisnis kita itu jangan cuma berpikir yang penting saya untung. Saya jualan barang, yang penting barang saya itu laku. Terserah nanti barang saya tidak dipakai atau cepat rusak dan tidak bermanfaat, itu bukan urusan saya, tapi urusannya dia ya, bukan urusan saya. Tapi nah, di para pelaku startup ini saya lihat tumbuh kesadaran untuk memiliki nilai-nilai orientasi sosial ya, ingin mengatasi suatu solusi-solusi sosial di masyarakat. Nah, saya rasa itu yang menarik ya kita diskusikan ya. Nah, kembali lagi ke lihat Sidik ya, untuk di Kota Makassar sendiri. Nah, kira-kira menurut pengamatan selama bergelut di dunia startup ini apa sih yang jadi potensi peluang? Kita bicara peluang dulu sebelum tantangan ya. Peluang apa yang bisa kita dapat ya untuk sehingga mungkin nanti banyak teman-teman muda di Kota Makassar ini berpikir bahwa baik kita berbisnis startup. Nah, jadi peluangnya itu hampir tidak ada batasannya sebenarnya. Peluang tidak ada batasannya ya. Bisa disebut kenapa mungkin ya. Jadi yang dirasakan caripondokan.com sendiri. Contohnya kayak saya contohnya saya bikin caripondokan.com. Masalahnya sederhana. Orang nyari kosan susah. Terus saya hadirin lewat sistem informasi dengan melalui website. Jadi orang nggak usah keliling lagi, nggak usah jalan lagi, nggak usah kayak cari-cari tempat yang susah gitu, terus atau terjebak dengan kosan yang ternyata kayak tempatnya tidak cocok dengan kita gitu. Jadi masalah-masalah kecil itu sebenarnya bisa dijadikan sebuah peluang bisnis. Gitu. Jadi cari pondokan ini kan sebenarnya lahir dari ide orang yang mau cari kos-kosan, mau cari rumah ya. Kan memang Makassar kan sudah banyak pendatang ya. Dia kan mungkin biasanya lihat di koran, kemudian atau dia keliling. Ya, saya ingat dulu waktu saya masih kuliah 20 tahun yang lalu, cari kos-kosan saya keliling dari lorong ke lorong misalnya ya. Zaman sekarang juga gitu, Pak. Masih banyak ya, tapi sekarang sudah canggih dengan adanya caripondokan.com. Itu bagaimana lagi? Nah, cita-citanya kami tuh kan gini.
program pemerintah tuh Iya. yang ingin membuat Makassar sebagai smart city. Nah, Smart City. Oke. apa yang ingin cari pondokan lakukan adalah bagaimana kita mengedukasi orang melakukan hal dengan Iya. cara yang pintar. Oke. Gitu. Jadi masa cari kosan aja, kita harus menghabiskan waktu sampai 1 minggu, 2 minggu. Berhari-hari, betul. Berhari-hari, Pak. Oke. Dan itu habis, Pak. Jadi kayak kalau kita dari Parepare atau dari kota lain, Pak, kita harus pulang balik mungkin 2 atau 3 kali, Pak. Iya. Bayangkan berapa uang yang habis, Pak. Betul, Pak. Nah, dengan aplikasi ini, Iya. startupcaripondokan.com ini bisa membantu orang yang dengan mudah menemukan aplikasi ini ya. Dengan genggaman tangan saja, Pak. Ya, Iya, dengan lagi gampang sih, bisa. udah bisa nyari kos juga, nggak usah lagi kita Iya. keliling-keliling nyari Iya. kos yang pas, Dari kos. tapi dengan harga yang pas juga. Karena kan Betul. udah, Iya. jadi di caripondokan.com tuh udah ada tertera juga harganya nih kak. Udah ada harga, alamat. Alamat, oke. Bahkan bukan cuma harga satu harga ya, kan banyak tuh harga-harga yang lainnya. Terus juga ada juga fasilitas-fasilitasnya. Bahkan kami juga kayak parkirnya ada di sini, kamar mandi dalam atau bukan, lengkap gitu. Berarti lengkap banget ya kak Iya. di caripondokan.com. Iya. Oke, itu salah satu peluang ya. Mungkin saya kembalikan dulu ke Rianti ya. Iya, betul sekali. Ini Dan sebelum kita lanjutkan lagi. obrolan kita juga biar makin menarik aja nih Pak Andi ya. Bagaimana Betul. dengan udah mungkin ada sahabat-sahabat yang ingin cari pondokan baru atau mau ganti kos, udah cari caripondokan.com. Caripondokan. Nah, jadi sahabat startup jangan kemana-mana, kita masih akan kembali lagi tetap di Startup Tak.